Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Sehat TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang paling kita gembira, kita senang dan juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada kita senantiasa berharap mendapatkan cucuran rahmat dan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita sudah sepantasnya bagi kita seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur pada hakikatnya justru akan menambahkan kebaikan kepada kita. La in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tidak hanya diukur dengan materi, tapi ketika kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan merasakan satu rasa yang dalam lidah kita masih memiliki fungsi, maka itu adalah nikmat. Ketika kita masih memiliki rasa, bisa lidah kita tidak keluh untuk bisa berbicara, maka itulah nikmat. La azidannakum. Maka setiap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Bagaimana kita bersyukur? Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya Kharidatul Bahiyah menyebutkan bahwa di antara cara kita bersyukur, mensyukuri daripada nikmat Allah adalah dengan menjalankan, melakukan terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada kebaikan. Ketika Allah berikan kepada kita lidah sehingga kita mampu untuk berbicara, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan perkataan yang justru mendatangkan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, maka setiap kesehatan yang kita miliki jangan sampai justru kita gunakan untuk masuk terjerumus kepada dosa. Inilah yang disebutkan dengan mensyukur terhadap nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang senantiasa menjadi panutan kita. Hari ini remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, mereka menggandrungi K-pop yang bahkan sampai beberapa remaja-remaja kita yang mereka rela menggantikan posisi ibunya dibandingkan dengan K-pop ataupun artis-artis yang mereka gandrungi. Sementara baginda Nabi SAW, sosok yang semestinya harus betul-betul kita cintai, kita sayangi, dan kita masing-masing kita senantiasa merindukan bisa berjumpa, bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dulu para sahabat ketika masih hidup dalam zaman Rasulullah SAW, para sahabat senantiasa berebut. Baginda Nabi SAW berwudu, bahkan mereka berebut untuk mengambil daripada sisa wudu yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Tidak lain dan tidak bukan untuk mendewakan atau bukan untuk mengkuluskan baginda Nabi, tidak. Tapi begitu sayangnya, cintanya kepada baginda Nabi SAW. Kita tahu bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika bersama baginda Nabi SAW dalam sebuah perjalanan hijrah ke Madinah. Pada saat itu Abu Bakar dengan baginda Nabi SAW terduduk berada di Gua Hira, di Gua Thur. Saat itu Abu Bakar disengat dengan binatang berbisa. Tapi Abu Bakar saking tidak inginnya mengganggu daripada tidurnya baginda Nabi, Abu Bakar tahan daripada rasa sakit daripada sengatan binatang berbisa tersebut, sampai karena tidak lagi bisa menahannya, sudah membiru hampir seluruh badannya, menitiklah air mata Abu Bakar. Saking cintanya kepada baginda Nabi SAW, dia tidak mau bergerak sedikit saja, dia tidak mau. Begitulah para sahabat
dan juga para salafus soleh mencintai daripada baginda Nabi SAW. Lantas kita di mana posisi kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan generasi-generasi kita? Sudahkah mereka mengenali baginda Nabi SAW, mencintai baginda Nabi SAW? Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu." Rasul mengatakan, bisa nggak lebih daripada itu? Aku lebih sayang kepadamu daripada diriku, keluargaku, dan juga harta-hartaku. Maka kata baginda Nabi, itu sudah cukup. Maknanya apa? Bahwa ketika cinta kepada baginda Nabi SAW, kita sayang kepada baginda Nabi, kita berharap supaya kita mendapatkan syafaatnya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Hari kiamat itu kapan ya Rasulullah?" Pada saat itu Rasulullah SAW menyebutkan, "Wa madza a'dattalah?" Ente nanyain hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Sahabat tersebut mengatakan, "La syai', enggak ada ya Rasul. Saya enggak ada yang bisa saya persiapkan. Saya sholat seperti biasa, hanya sholat wajib saja. Tidak qiyamul lail, tidak melakukan ini dan itu. Illa annani uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah." Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kamu cintai. Subhanallah. Alangkah meruginya kalau hari ini kita tidak cinta kepada baginda Nabi, kita tidak bersalawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Khazanah Ilmu, menggapai ridha Allah untuk hidup yang lebih baik. Pemirsa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di zaman yang penuh fitnah, banyak fitnah yang senantiasa kita dapati. Zaman pada saat ini sudah mulai bergeser. Sangat sedikit sulit kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Seberapa banyak di antara kita di luar sana, bahkan mungkin tanpa kita sadari, diri kita sendiri sudah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang betul-betul ini menjadi milik kita atau justru menjadi milik orang lain. Seakan-akan ini kita tidak lagi mengetahui mana yang menjadi milik kita, mana yang hak orang lain seharusnya menjadi milik orang lain. Nah, ini pada zaman saat ini agak sedikit sulit bagi kita, sedikit sulit untuk membedakan, karena yang benar justru malah dikucilkan, yang salah malah justru dielulukan dan dibenarkan. Dan tentunya kita sebagai umat Islam, meskipun dengan kondisi kebanyakan masyarakat seperti itu, kita sudah dituntut untuk bagaimana berada dalam zona, dalam rule yang sudah ditetapkan, digariskan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga baginda Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang setelahku. Addu alaihim bin nawajiz. Hendaknya kita berpegang teguh, kita gigit. Rasul mengatakan, "Taraktu fikum amrain." Kami tinggalkan kepada kalian dua perkara yang menjadi petunjuk. Lain tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita pegang dua-duanya dan tidak kita pisahkan, lan tadillu abada, kita tidak akan ketinggalan, kita tidak akan sesat, tidak akan jauh daripada rule yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW. Apa dua hal tersebut? Adalah kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah, di tengah kondisi yang demikian, ada pesan baginda Nabi SAW yang mudah-mudahan ini bisa kita ingat dan senantiasa kita jadikan sebagai bahan renungan kita, supaya kita jangan terjerumus ataupun termasuk kepada golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Pada saat itu ketika baginda Nabi SAW sedang duduk-duduk beserta para sahabatnya, lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?"
wahai para sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Karena baginda Nabi SAW dalam proses menyampaikan wahyu ataupun memberikan ilmu kepada para sahabat dengan berbagai cara. Terkadang baginda Nabi SAW langsung memberikan arahan. Terkadang baginda Nabi SAW langsung memberikan petunjuk. Bahkan tidak jarang baginda Nabi SAW juga dalam satu majelis dia ada diskusi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ini membangkitkan daripada semangat para penuntut ilmu untuk menggali apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi SAW pada saat itu. Baginda Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan jawaban-jawaban tentunya sebagaimana pengetahuan ataupun kemampuan yang kita miliki. Orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang dia berusaha, kemudian habis usahanya karena tidak mendatangkan hasil. Itu orang bangkrut. Atau orang bangkrut adalah orang yang uangnya habis dalam sebuah usaha atau banyak usaha yang dulunya mungkin dia sukses tapi tiba-tiba habis, maka itu orang yang bangkrut. Kata baginda Nabi, "La, orang yang bangkrut itu bukan orang yang habis duitnya. Orang yang bangkrut adalah bukan orang yang ketika dia berusaha, berbisnis, kemudian bisnisnya habis, tidak ada memiliki uang sepeser pun, hanya tinggal hutang. Tidak." Kata Rasulullah, tidak, bukan. Kata baginda Nabi, "Al-muflisu minna man ata yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa saumin wa hajjin." Orang yang bangkrut, kata baginda Nabi, adalah orang yang nanti pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah akhirkan dunia ini pada peniupan sangkakala pertama, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tersebut kemudian dibangkitkan pada hari kiamat nanti di Ardul Mahsyar. Kata baginda Nabi adalah orang yang bangkrut adalah orang yang ketika hari kiamat nanti, ketika mereka dibangkitkan, mereka saling bergembira dengan mengatakan, "Saya selama mulai dari akil dan balik sampai saya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, sholat tidak pernah saya tinggalkan. Saya melakukan sholat terus. Bahkan tidak wajib saya melakukan sholat sunnah ini, sholat sunnah itu. Bahkan hampir seluruh sholat sunat yang disyariatkan dalam Islam dia lakukan." Kata baginda Nabi, "Man atta yaumal qiyamati bi sholatin." Orang-orang yang dia datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan pahala sholat, wa zakatin. Ada juga orang yang dia datang dengan zakatnya. Dia bergembira karena seluruh harta yang sudah diberikan, sekecil apapun dia zakat, dia bersedekah, dan dia mengeluarkan seluruh kewajiban-kewajibannya yang berkenaan dengan harta. Wa saumin, dengan pahala puasa. Bahkan mungkin bukan hanya puasa wajib yang dia lakukan, tapi ada puasa sunnah. Bahkan jika dia mampu mungkin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang dia lakukan. Wa hajjin, bahkan beliau haji. Tidak hanya haji, tapi umroh. Hampir setahun 2 kali, setahun 3 kali dia umroh misalkan. Maka kata baginda Nabi, walakin, akan tetapi, syatama hadza, dia suka mencaci orang lain. Wa akhadha mali hadza, dan dia mengambil hak orang lain. Maka kata baginda Nabi SAW, orang yang ketika dia nanti di akhirat, dia datang dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji dan seterusnya, tetapi dia masih mencaci maki orang lain, masih menyakiti orang lain, masih mengambil hak orang lain, masih menzalimi orang lain. Pada saat itu, kata baginda Nabi SAW, maka dia akan membayar terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kezaliman yang sudah dia lakukan, pada saat itu dia diperintahkan oleh Allah untuk membayar. Hutang yang mungkin belum sempat dibayar karena dia berhutang untuk kezaliman, pada saat itu juga Allah perintahkan kepadanya untuk membayar yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Pada saat itu kita tidak memiliki uang, kita tidak bisa memberikan maaf karena itu tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi manfaat harta, benda, anak-anak, seluruh harta yang kita miliki, kuasa yang kita miliki, enggak ada lagi manfaatnya. Ma la yanfa'u malun wala banun, enggak ada lagi manfaat harta, benda dan seterusnya.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan ketika Allah perintahkan kepada kita untuk membayar daripada semua itu? Adalah dengan pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Ketika kita datang dengan pahala sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah-sunnah lainnya yang sudah kita lakukan, ini yang kita bayarkan kepada orang, si fulan yang pernah kita zolimi, si fulan yang pernah kita ambil haknya, si fulan yang mungkin pernah kita sakiti, si fulan yang dulu kita pernah berhutang tapi nggak kita bayar-bayar. Maka ini yang nanti akan kita bayar dengan pahala yang sudah kita lakukan. Dari pahala sholatnya, tidak cukup pahala sholat, dari pahala zakatnya. Tidak cukup pahala zakat, kita bayar lagi dengan pahala puasa, kita bayar lagi dengan seluruh pahala-pahala yang lainnya. Dengan membayar tersebut habis. Maka inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut. Lantas bagaimana ketika kita sudah habis pahala tersebut? Apa bisa kita lakukan? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pahala yang sudah kita bawa ketika kita di dunia, dari pahala puasa, dari pahala sholat, setiap pahala yang sudah kita lakukan ketika di dunia, pada saat itu habis pahala kita untuk membayar kezoliman, membayar hutang yang sudah kita pinjam dan tidak kita bayarkan pada saat itu dengan pahala-pahala kebaikan. Ketika kita sudah habis pahalanya, lantas apakah pada saat itu kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Orang yang sudah pernah kita zolimi, orang yang sudah kita ambil haknya, orang yang sudah kita pinjam uangnya kemudian tidak kita kembalikan kepadanya, pada saat itu dosa-dosa di antara mereka tersebut akan dilimpahkan kepada kita. Antara kita dengan surga pada saat itu tinggal satu jengkal lagi, tapi Allah campakkan kita ke dalam neraka disebabkan hanya karena kita sering ketika di dunia menzolimi orang lain, mengatakan perkataan yang tidak baik kepada orang lain, ataupun mengambil hak orang lain. Ternyata Allah akan campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita puasa, sementara kita bersolat, sementara kita membayar zakat dan haji bahkan umrah setiap tahun, tapi ternyata itu tidak menutup karena kelalaian kita ataupun karena perilaku kita ketika di dunia menzolimi orang lain. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah, hutang adalah bagian daripada kezoliman yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Maka bahkan Rasulullah SAW suatu ketika, jika ada orang yang meninggal atau ada seorang sahabat yang meninggal,
Baginda Nabi SAW dia akan tanya, apakah si fulan ini punya hutang? Iya. Sudah dibayar? Kalau seandainya belum dibayar, kata ahli warisnya, maka siapa yang mau menjamin? Kalau ahli warisnya mau menjamin untuk membayar, maka baginda Nabi SAW akan mau menyolatkan. Tapi kalau seandainya dia tidak ada yang berani menjamin untuk membayar, maka baginda Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Kenapa baginda Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang memiliki banyak hutang dan tidak ada yang bisa menjamin membayarnya? Karena bahwa seseorang yang sudah menzolimi dirinya sendiri dan juga menzolimi orang lain, dia akan sulit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit karena bukan hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih lagi adalah hubungan dia dengan orang lain. Bahkan dalam hadis lain baginda Nabi SAW menyebutkan, sebelum engkau meninggal, maka selesaikanlah urusanmu dengan orang lain. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mudah untuk minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi hubungan kita dengan orang lain, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, ini yang nantinya justru akan memperberat daripada siksa kita, justru akan mengganjal dan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Ini yang harus kita hati-hati. Maka kata baginda Nabi SAW, sebelum engkau meninggal, sebelum engkau berakhir dari dunia ini, selesaikanlah hutang-hutangmu ataupun selesaikanlah permasalahanmu bersama orang lain ketika di dunia. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang hampir di setiap pertemuan baginda Nabi SAW senantiasa mengatakan bahwa si fulan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Sepintas lalu sahabat tersebut biasa tidak tampak di garda terdepan ketika berperang di jalan Allah. Tidak tampak bahwa hampir setiap waktu dia tidak pernah tidur untuk beribadah. Bahkan sedekahnya ya standar, artinya sebagaimana para sahabat-sahabat yang lainnya. Standar. Saking penasarannya bahwa keponakan daripada sahabat tersebut, dia ingin melihat secara langsung apa sih sebetulnya amalan yang dilakukan oleh pamannya sehingga dia dijamin oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW masuk ke dalam surga. Akhirnya dia menginap di rumah pamannya tersebut kurang lebih beberapa hari. Dia amati bagaimana kesehariannya dan tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hubungan sosialnya. Karena tidak menemukan yang membedakan antara dia dengan pamannya tersebut yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, maka sahabat tersebut, ponakannya tersebut bertanya kepada pamannya, wahai paman, apa yang menyebabkan baginda Nabi SAW itu mengatakan, menjamin bahwa engkau sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, sementara saya melihat tidak ada perkara yang lebih yang engkau lakukan, tidak ada ibadah-ibadah yang lebih yang engkau lakukan. Maka pada saat itu baginda Nabi sahabat tersebut, pamannya tersebut mengatakan, iya, memang tidak ada perkara ataupun amal yang lebih yang saya lakukan, kecuali di setiap malam sebelum dia tidur, dia bermuhasabah. Dia koreksi diri sendiri dengan mengatakan apa yang sudah saya lakukan dalam satu hari ini. Kalau seandainya ada perkara yang mungkin menzolimi orang lain, melakukan perkara-perkara yang bisa jadi mendatangkan kemurkaan daripada orang lain atau menyakiti hati orang lain, dia akan mengatakan, ya Allah, hari ini aku bermohon ampun kepadamu, engkau berikan kebaikan kepada orang tersebut yang sudah aku sakiti, dan mohon kepadaku ya Allah, jangan kau jadikan ini menjadi perkara yang tidak baik. Dan saat itu juga besok pagi dia akan minta maaf kalau dirasa memang ada. Kalau tidak ada, bisa jadi mungkin ada orang lain yang menyakitinya. Dia akan mengatakan, ya Allah, hari ini aku disakiti oleh orang-orang ini. Aku hari ini telah dizolimi oleh orang lain. Maka pada malam ini ya Allah, aku maafkan seluruh kezoliman yang sudah orang lain lakukan kepadaku. Sehingga dia tidur dalam keadaan tenang. Ini yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga
baginda Nabi SAW mengatakan si fulan dijamin oleh Allah masuk surga. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menurut kita mungkin perkara yang tidak sepele ataupun perkara yang biasa saja, tapi ternyata mendatangkan bahaya yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang ketika di alam akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah bukan orang yang habis uangnya. Orang yang bangkrut, orang yang rugi, bukan orang yang seluruh hartanya habis karena usahanya tidak berkembang, tapi orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang sudah dia datang di hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya, tetapi dia masih menzolimi orang lain. Dengan demikian, maka orang tersebut akan mendatangkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berupaya untuk tidak menzalimi orang lain, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.